Nah, sekarang bagaimana sih caranya seorang pendengar atau mitra tutur itu tahu atau mengenali bahwa sebuah utterance itu mengandung fungsi tertentu, ya, atau bagaimana seorang penutur atau speaker memastikan bahwa illocutionary force atau daya illocutionary yang dimaksudnya bisa ditangkap oleh si mitra tutur. Bagaimana supaya membuat orang mengerti. Nah, jadi dalam pragmatik ada dua hal yang bisa membantu kita untuk menentukan atau untuk mengenali sebuah daya illokusi. Yang pertama yaitu dengan menggunakan illocutionary force indicating devices. Illocutionary force indicating devices atau alat pendeteksi daya illokusi, ya. Illocutionary force indicating devices ini sering disebut atau disingkat dengan IFID, IFID. Kemudian yang kedua adalah felicity condition. Ya, kita lihat yang pertama adalah illocutionary force indicating devices atau IFIDs. IFIDs are supposed to be elements or aspects of linguistic devices which indicate that the utterance is made with a certain illocutionary force. For example, the interrogative mood is supposed to indicate that the utterance is intended as a question. A directive mode indicates that the utterance is intended as a directive illocutionary act, an order, a request, etc. And then the words I promise are supposed to indicate that the utterance is intended as a promise. Ya, jadi di sini maksudnya ada alat-alat bahasa yang bisa kita gunakan untuk membantu kita untuk menentukan daya ilokusi sebuah ujaran. Yang pertama misalnya adalah interrogative mode interrogatif. Kalau interrogative question kan Anda tahu ya tanda ciri-cirinya. Misalnya didahului oleh question words, diakhiri dengan question mark. Kemudian atau didahului oleh auxiliary, kemudian diakhiri dengan question mark. Itu interrogative mood namanya. Nah, kalau misalnya pakai interrogative mood ya berarti illocutionary force atau daya ilokusinya adalah question. Atau biasanya bisa juga directive mood. Misalnya directive mood itu ditandai dengan apa contohnya directive mood? Ditandai dengan kata-kata please misalnya, diakhiri dengan kata-kata dengan tanda seru, atau kalau yang directive mode yang langsung sekali yang direct itu pakai imperatif ya. Bentuk imperatif itu kata kerja di depannya, misalnya close the door pakai tanda seru di belakangnya, open the window pakai tanda seru di depannya. Nah, itu directive mode namanya. Bisa menjadi order, bisa menjadi request dan segala macamnya. Request itu justru nanti saya masuk ke sini. Request itu kan bentuk permintaan atau perintah yang sopan ya. Justru malah bentuknya menjadi interrogative mood dia, jadi tanya. Nah, itu nanti saya jelaskan. Kemudian kata promise. Promise itu sudah jelas mengindikasikan bahwa utterance-nya bermaksud untuk membuat janji. Nah, possible IFIDs in English includes word order, stress, intonation contour, punctuation, the mood of the verb, and performative verbs. Saya masuk pertama kali ke performative verbs dulu nih. Performative verbs itu seperti kata promise tadi. Kalau Anda menggunakan kalimat begini, I promise you that I blah blah blah. I warn you that you have blah blah blah. I announce that you are husband and wife now. Ada kata announce, ada kata promise, ada kata warn, ada kata request, misalnya ada kata order, misalnya I order you not to come to here anymore, misalnya gitu. Nah, kata-kata itu disebut dengan performative verbs. Itu sudah jelas kalau ada kata-kata itu pasti illocutionary force-nya ya itu
Kalau promise berarti membuat janji, kalau warn itu berarti warning atau memperingatkan ya, atau misalnya announce berarti tindakannya adalah mengumumkan dan segala macamnya. Nah, itu performative verbs namanya. Selain itu, selain performative verb, I fit ini juga ada yang bisa word order. Word order seperti contohnya pada kalimat question, itu sangat membantu. Oh, ini question nih, karena ordernya adalah order question, auxiliary dulu baru subjeknya gitu. Kemudian ada stress kalimat, stress dan intonasi itu berhubungan. Kalau saya bilang begini, come to my house tonight, come to my house tonight, saya ganti intonasinya, come to my house tonight, saya bilang. Nah, intonasinya berbeda, itu fungsinya juga bisa berbeda ya. Yang satu cuman bisa adalah sebuah statement atau sebuah perintah, tapi kalau dijadikan kalimatannya come to my house tonight, walaupun bentuknya bukan bentuk kalimat, hanya bentuk kalimat deklaratif ya, subjek verb predikat saja, tapi intonasinya sudah mengubah fungsinya. Come to my house tonight, ada tindakan meragukan atau tindakan melarang bisa juga ya. Nah, kemudian punctuation tadi, punctuationnya bisa berupa question mark atau exclamatory mark, itu bisa aja. Kemudian mood of the verb. Mood of the verb itu dia biasanya kalau moodnya interrogatif ya, dia menggunakan kalimat-kalimat tanya, itu moodnya interrogatif, kata-katanya. Kemudian apalagi misalnya kalau direktif, mood of the verbnya bisa berisi mood yang perintah, contohnya misalnya I order, I request, I command you, dan segala macamnya. Nah, itu I fit ya. Oke, coba lihat contoh berikut. The interrogative mood question. A man trying to contact Mary. Can I talk to Mary? Ini sudah jelas moodnya question ya. No, she's not here. Ini moodnya adalah deklaratif ya. Kemudian ada kata di sini, I'm asking you, can I talk to her? And I'm telling you, she's not here. Di sini ada kata asking, ada kata ask dan kata tell. Di sini bukan mood lagi yang berperan. Ini adalah performative verbnya. Sudah jelas ini asking. Saya nanya loh, bisa nggak saya ngomong sama dia? Dan saya udah bilang loh, dia nggak di sini. Nah, itu jadi dia menekankan di sini. Dan she's not here-nya juga digedein, menunjukkan di situ ada emphasize atau penekanan. In this scenario, each speaker has described and drawn attention to the illocutionary force as tell of their utterances. Nah, ini contoh lain nih, directive mood, a directive illocutionary act and order, request, dan segala macamnya. Lihat, you are going, you are going, you are going, are you going? Nah, gini, ini semuanya walaupun bentuknya yang pertama ini adalah imperatif, yang kedua ini adalah interrogatif, yang ketiga juga interrogatif. Yang pertama itu adalah imperatif, yang kedua itu deklaratif. Susunannya lihat ya, kan subject verb ini ya. Tapi diakhiri oleh tanda tanya, berarti berganti intonasinya. You are going? Nah, ini yang benar-benar sebuah bentuknya ya, bentuk strukturnya bentuk interrogatif, bentuk pertanyaan. Tapi are you going? Ketiga-tiganya ini bisa mengandung mood direktif. Ini bisa nih tergantung dari situasinya tadi ya, bagaimana mengucapkannya, intonasinya, segala macamnya. I tell you to go, bisa. You are going? Ini bisa berarti I request confirmation about you to go. Are you going? Yang ketiga, I ask you if you go. Ini bisa masuk ke dalam directive moodnya. Kemudian the word promise, a promise. I promise you that I'll see you later. Ini jelas. Kalau sudah ada performative verbnya itu enak banget kita menentukan daya elokusinya. Nah, lanjut. Ini lebih menekankan kepada performative verbnya. It is Austin who comes up with a new category of utterance, the performatives. Austin defines performative as an utterance which contains a special type of verbs, yaitu a performative verbs, by force of which it performs an action. Jadi si performative verb itulah yang nanti menunjukkan dayanya dalam sebuah ujaran. Okay. In other words, in using a performative, a person is not just saying something, but it's actually
doing something. Austin further states that a performative, unlike a constantive, cannot be true or false constantive. It can only be felicitous or infelicitous, and that is doesn't describe or reporting anything. Coba lihat. Jadi kalau dalam performatif itu tidak ada benar atau salahnya. Ya. Kalau konstantif itu bisa salah, bisa benar. Coba kita lihat contohnya di slide selanjutnya, nanti bisa dijelaskan. Jadi dia menekankan di sini ketika menggunakan performative verb, jelas bahwa seseorang itu sudah menunjukkan apa daya ilokusinya. Ya, sudah menunjukkan daya ilokusinya. Nah, performatif itu kita lihat contohnya ya biar lebih. Nah, ini dia. Performative utterances that perform a speech act and explicitly describe the intended speech act. Saya katakan tadi, kalau sudah ada performative verbnya, itu enak banget menentukan illocutionary force-nya, karena sudah ada terlihat di explicitly di performative verbs-nya. Tapi kalau konstantif itu adalah utterances that perform a speech act without explicit describe the intended speech act. Nah, kalau sebaliknya, kalau konstantif itu tidak eksplisit. Coba contoh ya. Kalau contohnya performatifnya adalah I promise you I'll be there. Ada kata promise di sini. Bandingkan dengan bentuk konstantifnya. Bentuk konstantifnya adalah I'll be there tanpa kata promise di sini. Kalau misalnya ada kata promise, orang tidak akan ragu lagi bahwa si A ini sedang berjanji. Tapi kalau konstantif ini bisa saja dia berjanji, bisa saja tidak. Makanya tadi dikatakan bahwa kalau sudah performative verbs itu tidak bisa dikatakan benar atau salah, tapi felicitous atau infelicitous. Maksudnya felicitous itu sah atau tidak. Ya, sah atau tidak ujarannya. Sah atau tidak itu maksudnya apakah diucapkan oleh orang yang berhak untuk mengucapkannya dan apakah didengar oleh orang yang berhak mendengarnya. Itu mudahnya kalau felicitous ya. Tapi kalau konstantif I'll be there, Anda bisa menilai nanti salah atau benarnya. Gitu. Apakah benar dia berjanji atau tidak? Apakah benar dia berjanji atau tidak dan segala macamnya. Oke. Contoh yang lain, I admit I was foolish. Bandingkan dengan I'm foolish. Kemudian I warned you, this gun is loaded. Kalau nggak pakai warn, this gun is loaded, bisa saja orang hanya menangkapnya sebagai sebuah pemberitahuan. Hanya sebuah pemberitahuan, ada sebuah statement, bukan sebuah warning. Kemudian ada kalimat I apologize. Kalau I apologize, bisa orang-orang pasti akan menginterpretasikannya ini adalah pasti sebuah permintaan maaf. Tapi kalau bilangnya I'm sorry saja, itu bisa sebuah permintaan maaf, atau bisa sebuah penyesalan, atau bisa sebuah kesedihan dan segala macamnya. Nah, kemudian I thank you juga. Bedanya dengan I'm very grateful. Kemudian I order you to sit down. Bedakan dengan you must sit down. Nah, inilah yang disebut dengan performative verbs yang di garis bawah ini. Sekali lagi, performative verb itu sudah dapat menentukan illocutionary force yang dilakukan oleh seorang speaker. Nah, jadi dengan adanya performative verb tadi, Austin kemudian membagi performative X itu menjadi dua, yaitu explicit sama implicit performative. Ini mudah saja membedakannya. Kalau ada kata kerjanya, performative verbnya itu berarti adalah explicit, apalagi ditambah dengan kata hereby, itu termasuk explicit. Nah, tapi kalau tidak ada kata performative verbnya, itu berarti dia termasuk implicit. Contohnya gini, the work was done by Dahlia and myself. Ini adalah implicit. Kalau kata yang B, I hereby tell you that the work was done by Dahlia and myself. Nah, ini berarti dia explicit. Kemudian yang kedua, clean up the mess, ya. Ini dia implicit. Kemudian yang kedua, I hereby order you that you clean up this mess. Ada kata ordernya di sini, performative verbnya. Nah, itu berarti dia termasuk explicit performative. Oke, sekarang kita masuk ke felicity condition.
Tadi kan illocutionary force itu bisa diketahui dengan dua cara. Yang pertama yaitu tadi IFID, illocutionary force indicating devices. Yang kedua dari felicity condition. Nah, apa itu felicity condition? Bahasa Indonesianya adalah kondisi kesahihan, sah, ya. Felicity condition expected or appropriate circumstances for the performance of a speech act to be recognized as intended. Mudahnya begini, kondisi-kondisi yang mendukung sebuah ujaran untuk dikenali menjadi satu tindak ilokusi tertentu. Contohnya begini, ada kalimat I sentence you to 6 months in prison. Saya hukum Anda 6 bulan penjara. Nah, kalimat ini akan menjadi felicitous atau appropriate atau sahih atau sah ketika diujarkan oleh specific person. Siapa orang yang harusnya mengujarkan kalimat ini? Pasti hakim, ya. Siapa orang yang harusnya mendengar kalimat ini? Pasti terdakwa. Di mana ujaran ini seharusnya diujarkan? Di pengadilan ketika ada acara pengadilan seorang terdakwa. Kemudian pada saat kapan? Ya pada saat ada terdakwa yang sedang diadakan sidang untuknya. Nah, semua kondisi itu disebut dengan felicity condition. Kalau misalnya saya yang bilang, misalnya ada nama nyurut Ani ya, Ani, I sentence you 6 months in prison. Saya bilang, saya tidak berhak mengujarkan kalimat itu karena saya bukan hakim. Nah, si Ani juga tidak bisa mendengarkan kalimat itu karena dia bukan seorang terdakwa. Nah, itu makanya dia disebut sebagai felicity condition. Nah, jadi kalau dia sudah memenuhi sebuah ketentuan-ketentuan di mana sebuah ujaran bisa diujarkan, bisa memenuhi syarat-syarat kesahihan, maka baru disebut sebagai felicitous action. So, jadi apa tadi kesimpulannya? An illocutionary force indicating devices atau IVD is a piece of language that signals what kind of speech act is being performed. Jadi sinyalnya, tanda yang menandakan, yang memarkahi sebuah speech act. Nah, speech act apa yang sedang berlangsung? Contohnya, would you pass me the salt please? Performative or sentences or expression that make the kind of illocutionary force of an utterance explicit. Kalau would you pass me the salt please itu berarti apa IFID-nya? Ya, berarti ini ada moodnya ya, mood interrogatif, ada kata please, ada question mark dan segala macamnya. Nah, kemudian performative are sentences or expression that make the kind of illocutionary force or of an utterance explicit. Jadi eksplisit nih, I hereby name this ship HMS Titanic. Ada kata name, jadi dia sedang menamai kapal nih. United Nations condemns this terrible action. Nih. Kemudian we declare the winner to be. Ada kata declare di sini segala macamnya. Oke. Jadi kalau ada performative verbnya itu akan menjadi lebih. And so yang kedua, felicity conditions determine whether or not a speech act is successful. A speech act is infelicitous when. Jadi kalau sudah felicitous dia berarti si ujaran ini sudah appropriate, diujarkan oleh orang yang tepat, didengarkan oleh orang yang tepat, diujarkan dalam waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Nah, a speech act is infelicitous, tidak sah atau tidak sahih ketika it is illogical. Illogical. I promise to call you last year. Kalau promise itu logisnya pasti dilakukan di masa yang akan datang, tidak mungkin di waktu yang lalu. Nah, ini yang illogical namanya. Requirements are not met. Jadi syaratnya tidak memenuhi. I will buy you a Porsche, honey. Kalau misalnya si honey-nya tahu bahwa tidak mungkin dia membelikan mobil Porsche ini karena uangnya tidak cukup, nah itu berarti requirement-nya are not met, itu tidak successful felicity-nya. Kemudian it is a lie. Kalau sebuah kebohongan itu juga tidak felicitous ya. I really like your new jacket. Padahal dia sebenarnya nggak suka, cuman
supaya basa-basi aja, nah itu dia sudah melanggar felicity condition, berarti dia disebut dengan infelicitus.